Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat thumbprint cookies dengan isian coklat dan taburan kacang. Renyah, gurih, dan enak. Bikinnya gampang, nggak perlu pakai cetakan. Plus tips dan trik membuat kue kering tanpa mixer, tanpa oven. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 gram butter atau margarin. Boleh dicampur atau pakai salah satunya aja. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan butter ya teman-teman. Tambahkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang di blender dahulu hingga halus. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Di sini teman-teman bisa menambahkan pasta vanila. Aku skip aja. Kocok hingga pucat dan creamy. Aku pakai whisk. Teman-teman boleh banget pakai mixer. Tips pertama, membuat kue kering tanpa mixer. Teman-teman harus tahu dulu tipe cookies apa yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan membuat tipe cookies yang renyah atau crunchy. Tipe cookies renyah dibuat dengan mengocok margarin atau mentega dengan gula halus sampai mengembang, pucat, dan creamy. Jadi, kalau menggunakan whisk atau tanpa mixer seperti ini, dibutuhkan tenaga yang lebih. Waktu yang aku perlukan kira-kira sekitar 5 menit. Kalau teman-teman pakai mixer, mungkin hanya 2-3 menit udah cukup. Nah, beda lagi ya kalau teman-teman bikin tipe kue yang lumer kayak putri salju, nastar, dan lain-lain. Margarin atau menteganya dan gula halus itu cukup dicampur asal rata aja. Gak perlu dikocok sampai mengembang. Begitu ya teman-teman. Kalau udah mengembang, pucat, dan creamy seperti ini, tambahkan 1 kuning telur. Aduk cukup sampai rata aja, jangan lama-lama. Dan ini udah cukup. Tambahkan bahan-bahan kering yaitu 230 gram terigu protein rendah, 27 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Ayak terlebih dahulu supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau dirasa susah, teman-teman boleh menyatukannya dengan tangan yang bersih. Proses pengadukan ini jangan lama-lama ya, cukup sampai rata aja, biar hasilnya nanti nggak keras. Selanjutnya, ini boleh didiamkan dulu di kulkas selama 15 menit, tapi boleh juga kalau mau langsung dicetak. Langkah selanjutnya, panaskan panggangan yang dipakai. Untuk tanpa oven, gunakan panci, teflon, atau wajan. Kebetulan aku mau pakai Cosmo Pan Set dari Stain Cookware. Desainnya sangat unik dengan pegangan yang bisa ditumpuk, badan pennya tidak menyentuh satu sama lain. Jadi, nggak perlu khawatir baret atau lecet hanya karena penyimpanan yang salah. Tips tanpa oven yang pertama adalah gunakan wajan atau panci yang ukurannya besar dan tinggi. Tips kedua, dibandingkan kita langsung meletakkan cookies di atas pan atau wajan, kita memerlukan sesuatu yang bisa menyangga cookies supaya cookiesnya nggak langsung terkena atau lebih dekat dengan sumber panasnya. Jadi nanti hasilnya bagian bawahnya tidak rawan gosong dan bagian atasnya juga ikut matang dengan merata. Dan teman-teman bisa menggunakan sarangan kukusan seperti ini.
Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa menggunakan tatakan panci atau tatakan kukusan untuk menyangga sarangan kukusan yang kita gunakan atau loyang yang kita gunakan. Sehingga letak cookies nantinya lebih jauh dari sumber panas dan lebih setara dengan bagian atasnya. Dan hasilnya lebih merata lagi ya teman-teman. Jangan lupa wajan atau panci yang kita gunakan harus memiliki tutup supaya bisa mengunci udara panas yang berperan dalam proses pemanggangan cookiesnya ya teman-teman. Nah, untuk sarangan kukusannya ini kita keluarkan terlebih dahulu. Sarangan ini akan kita fungsikan sekaligus sebagai loyangnya. Dan sekarang beri tutup terlebih dahulu. Panaskan panggangan alternatif ini di api kecil selama kurang lebih 15 menit. Ambil adonan dan timbang kalau perlu. Tips selanjutnya, untuk ukuran cookies sebaiknya kecil dan tidak terlalu besar supaya lebih cepat matang merata saat dipanggang tanpa oven. Idealnya tamprint cookies ini ukurannya 6-8 gram. Karena aku bikin tanpa oven jadi sebaiknya ukurannya kecil aja, kira-kira 6 gram. Bulat-bulatkan seperti ini. Susun dulu di loyang. Ini sebaiknya kita lakukan secara cepat atau boleh bertahap untuk menjaga supaya adonannya nggak kering. Setelah itu siapkan 1 putih telur dan 200 gram kacang tanah sangrai cacah. Celupkan adonan ke putih telur, gulingkan dan pastikan seluruh sisi adonan terlapisi putih telur. Angkat dan gulingkan ke kacang cacah. Biarkan kacangnya menempel dengan baik. Susun di atas sarangan kukusan atau loyang. Ini udah aku oles margarin ya sebelumnya. Kalau ada kertas baking akan lebih baik dipakai. Menggunakan jari bisa pakai jempol, telunjuk atau bahkan kelingking. Kita tekan bagian tengahnya secara perlahan sampai cekung. Nah, ini jempolku aku rasa kegedean untuk cookies yang kecilnya. Saranku gunakan kelingking untuk ukuran cookies yang kecil seperti ini ya. Selanjutnya isi bagian tengah yang cekung dengan coklat filling. Coklat filling ini udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga sebelumnya. Lakukan sampai habis. Ini udah siap, selanjutnya panggang di panggangan yang udah kita siapkan sebelumnya. Panggang di api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 25-35 menit atau tergantung panggangan yang kita gunakan. Kalau wajannya lebih tipis dari ini, gunakan api yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Setelah 28 menit, permukaan cookies sudah terlihat lebih kecoklatan. Jangan sampai tercium bau gosong. Teman-teman harus kontrol juga ya besar kecil apinya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Walau tanpa oven, bagian permukaan atasnya bisa kecoklatan seperti ini. Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar. Dan ini dia hasilnya. Dari penampakannya ini udah nggak kalah sama yang di oven. Untuk hasilnya akan aku bandingkan juga dengan yang di oven ya nantinya. Sisa cookiesnya akan aku panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini aku pakai oven mini dari Mito yaitu MO20. Harganya terjangkau, desainnya estetik. Ini cocok banget untuk kaum milenial atau teman-teman yang baru aja mau mulai baking yang nggak terlalu butuh kapasitas yang besar. Ukurannya sangat kecil, pastinya ini nggak cocok untuk memanggang aneka cake dengan ukuran besar ya. Tapi kalau kue kering atau cookies ini cukup bisa diandalkan. Panggang di suhu awal yaitu 150 derajat Celcius selama 25-30 menit. Kemudian lanjutkan di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Patokannya sampai cookiesnya terlihat crunchy dan kecoklatan di permukaannya. Setelah matang, angkat. Dinginkan terlebih dahulu.
Kalau sudah dingin, bisa dikemas di dalam toples atau wadah kedap udara. Kalau mau dijual, teman-teman bisa tambahkan stiker seperti ini. Sekarang kita akan membandingkan antara tanpa oven dan dengan oven. Hasilnya kurang lebih bahkan terlihat hampir sama. Hanya saja bagian bawah dari yang tanpa oven lebih kecoklatan dibanding dengan menggunakan oven yang lebih merata. Untuk keranyahannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelah kiri ini tanpa oven dan yang sebelah kanan menggunakan oven. Mau pakai oven atau tanpa oven sebenarnya sama aja. Pengaturan api yang pas sangat diperlukan. Jadi kenali panggangan yang kalian pakai atau kenali suhu oven masing-masing. Keuntungannya menggunakan oven akan lebih mudah terkontrol, panasnya juga lebih merata. Jadi selamat mencoba ya teman-teman, maaf kalau ada salah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.